Mau konseling, Bu? Boleh, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, apa kabar? Baik, Bu, alhamdulillah. Gimana perasaannya masuk ruang BK? Santai, Oke, tenang gitu kan. karena ini kan nggak hanya sekali ya, udah sering berkelanjutan sama ibu, jadi udah lebih rileks cerita. Oke. Kenapa Ki? Nah, jadi kan Bu, kita kesini mau konseling, Bu. Boleh. Jadi salah soal pertemanan gitu, Bu. Oke, kenapa, ada apa? Kan gitu kan, kita punya teman di kampung teh. Ya kayak gitu lah, Bu, kayak toksik gitu, Bu. Di depan mah kayak dia teh baik, sering curhat gitunya, suka main gitu kemana. Tapi nah Iki tuh dengar dari temen Iki yang satu lagi, dia teh gini di belakang kamu mah setelah mas kita teh cina buruk, cina busuk gitu, menggoreng maneh. Itu temannya dari kecil? Iya sih, bisa kebilang dari kecil. Cewek cowok? Cewek. Oh, cewek. Berapa tahun itu temanannya dulu? Sampai sekarang udah berapa tahun? Sampai sekarang Dari betul kecil sih, banget. tapi nggak dari kecil banget, dari SMP aja. Oh, dari SMP. Iya. Berarti Iki sekarang kelas 2 ya? Sekitar 5 tahunan mungkin ya? Terus? Nah seperti itu, Bu. Dan teman saya yang cewek satu lagi, dia bilang ya ada di belakang nama aja kamu teh diomongkan si eta teh gitu. Emang diomongin doang sih? Ya gak tahu, Bu, gitu, kayak ngada-ngada banget gitu, Bu, si omongannya teh. Contohnya misalkan kayak gimana gitu? Kan kita kan kayak suka main gitu kan, dia tuh bilangnya inilah itulah, ngabisin duit orang tua, katanya tuh itu misahin orang tua. Padahal kan saya pakai uang sendiri gitu, nabung dari uang yang saya disisihin. Kan asumsi dia kayak tanggapan dia tuh kayak mungkin sirik atau gimana, gak tahu lah, Bu. Oke. Iki, nah ketika misalkan ada teman yang nyampein ke Iki seperti itu, Iki kepikiran nggak? Enggak sih, tapi Iki cuma pengen langsung aja ketemu sama orangnya gitu, ngobrol langsung secara langsung. Mending kita ngobrol gitu, empat mata lah istilahnya, daripada kita saling tepi-tepikan ku batur deui mah kan da ari manusia mah dititipan duit aya kadang dikurangan, dititipan omongan kadang dileuwihan gitu gini kan, Bu. Terkadang kan orang juga yang menyampaikan belum tentu benar. Kadang misalkan mungkin anak tersebut itu memang membicarakan kamu, tapi belum tentu kebenarannya. Nah, ketika misalkan ada anak yang nyampein lagi ke kamu, bisa dilebihkan atau misalkan bisa dikurang-kurangi. Jadi Iki harusnya jangan termakan omongan terlebih dahulu sebelum Iki merasakan dan melihat gitu, dia tuh betul nggak sih Iki gitu kan. Jadi Iki itu nggak dimasukkan ke hati selama ini, jadi bebas deh, cuma risih. Iya, risih aja gitu, Bu. Apain sih gue agak ngerugiin lo juga kan gitu kan. Iya. Dia sekolah di mana? Ya, sekolah di SMK 2 gitu. Oke, sama kelas 2 SMK sekarang, SMA berarti ya. Oke. Nah, sekontak di handphone? Enggak. Aku delete aja karena toksik gitu, Bu. Oh, jadi ketika misalkan ada aduan dari teman kayak gitu, langsung kamu blokir di handphone? Delete aja, nggak diblok sih. Oke. Buat apa gitu berteman sama yang gitu, gak guna. Masih banyak teman yang lain gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya sih ibu salut ya sama kamu, misalkan itu kan bila bisa disebut masalah, cuman di diri kamunya nggak dimasukin ke hati gitu kan, dibebasin. Mungkin dengan cara kamu ngedelete itu mungkin cara kamu supaya ya udahlah gitu, biar bebas gitu kan, nggak ada beban pikiran lagi. Tadi kan Iki udah cerita banyak ya ke ibu. Nah, ibu boleh tahu nggak siapa nama temennya? Yang namanya Mutiasari, Bu. Mutiasari. Jadi kan gitu, Bu, ya kalau kayak gitu masuknya munafik nggak sih, Bu? Kalau misalkan menurut ibu, kalau misalkan belum tahu kebenarannya, jangan dulu dikatain munafik, karena kan kita baru tahu dari orang lain. Ya. Nah, saran dari ibu sih kamu temuin dia, ajak ngobrol, walaupun misalkan tadi kan kamu udah ngedelete kontaknya, tapi kan sekampung. Ya, kalau misalkan sekali oke lah misalkan, tapi kalau misalkan beberapa kali ada yang menyampaikan lagi ke kamu dengan ininya, dengan tegasnya temuin dia. Temuin dia, ngobrol baik-baik.
Aku juga pernah gitu Bu, Oke. ngobrol ke dia Mm-mm. di chat di WA gitu Bu, pengen ketemu, pengen ngobrol soal masalah saya sama kamu. Ya. Kamu nggak suka sama saya ya coba cerita sama saya, dan dia tuh nggak dibalas Bu, cuma dilihat aja Bu. Oke. Tapi tahu rumahnya? Tahu. Nah, kalau misalkan di chat nggak bisa, nggak mau, kamu datengin rumahnya. Iya, aku datengin, aku mau sih gitu, tapi kayak kasihan ke orang tuanya Bu. Oh, kalau misalkan Iki mau ngobrol berdua, janganlah di depan orang tuanya gitu. Kamu datang aja ke rumahnya, silaturahmi, ngobrolnya di luar, atau misalkan jangan deket rumahnya lah gitu kan. Ngobrol di situ baik-baik, tanyakan kebenarannya bener nggak sih. Kalau misalkan emang betul, ya itu mah kamu aja yang menyelesaikan gimana, apa emang mau memaafkan atau misalkan mau ya udahlah gitu terima-terima aja. Kalau misalkan dianya emang oh enggak, misalkan bukan kok Kak, saya enggak kayak gitu misalkan, oh berarti yang teman yang nyampeinnya itu keliru gitu ya. Dicoba dulu aja saran ibu kayak gitu, diajak ketemu tapi jangan di depan orang tuanya gitu Ki. Jadi supaya itu tahu bener gak sih ini anak itu ngomongin saya di belakang gitu, kok sebegitunya. Ini kan padahal dia teman dekat saya gitu ya. Tapi udah pernah tahu sih Bu, kalau ngomongin di belakang dia tuh. Iya, ya udah. Kalau dia itu lagi ngomongin aku ya, udah kelihatan gitu. Pas saya ke situ, dia langsung udah ngomongin, dia kadang pergi gitu aja. Kalau saya datang tuh. Ya karena mungkin bisa dikatakan malu atau ngerasa bersalah, gitu. misalkan. Jadi ya pokoknya gimana baiknya dah Iki misalkan mau ditemuin lagi, so kalau misalkan kamu males misalkan, oh ya udah berarti udahlah masih banyak lah teman yang lain. Kan Ibu pernah bilang bertemanlah netral dengan siapapun. Ya jangan ke satu orang gitu. Mungkin bener aja sih Bu, sana sini masuk oke aja selama saya tidak merugikan dia, gitu kan. Saya tidak merugikan dan tidak mau dirugikan. Ya paling mungkin itu aja dari Ibu ya. Iki makasih banget Iki udah mau cerita. Makasih juga Bu pensharingnya, waktunya, pencerahan solusinya. Iya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dilakukan ya untuk Iki gitu kan. Karena kan Iki juga dengan Ibu tidak hanya sekali dua kali gitu. Next nanti bisa datang lagi ke ruangan Ibu, bisa lewat handphone apalah segala macamnya, bisa minggu depan kesini lagi boleh. Baik, Ibu tutup aja ya. Ada pertanyaan nggak? Ya sih cukup. Gak ada. Atau unek-unek yang mau disampaikan lagi? Paling nanti aja Bu, di lain waktu.